diberitakan bahwa AS telah menghidupkan kembali program mata-mata kapal selam Perang Dingin di masa lalu, di mana Tiongkok juga mengembangkan program mata-mata dari Cina yang diberi nama Tembok Besar Bawah Air Tiongkok. Angkatan Laut AS diketahui sedang melakukan perombakan terbesar terhadap jaringan pengawasan bawah laut rahasianya sejak tahun 1950-an, seiring dengan meningkatnya kekuatan Angkatan Laut Tiongkok dan teknologi barunya. Tetapi, Beijing sendiri diketahui juga memiliki rencana serupa. Di sebuah pulau berangin AS 50 mil sebelah utara Seattle, di mana terdapat stasiun pemantauan Angkatan Laut AS yang selama bertahun-tahun di pulau tersebut hanya sibuk melacak pergerakan paus dan mengukur kenaikan suhu laut. Tetapi pada Oktober tahun lalu, Angkatan Laut memberi nama baru pada unit tersebut yang lebih mencerminkan misinya saat ini, yaitu Komando Pengawasan Bawah Laut Teater. Penggantian nama menjadi Stasiun Pengawasan atau Mata-Mata di Fasilitas Pulau Whidbey merupakan sebuah pengakuan terhadap proyek militer AS yang jauh lebih besar. Menurut 3 orang yang mengetahui langsung rencana tersebut, AS diperkirakan telah melakukan rekonstruksi terbesar program mata-mata anti kapal selam Amerika sejak berakhirnya Perang Dingin. Kebangkitan program mata-mata AS ini yang ditaksir bernilai miliaran dolar dan juga dikenal sebagai Sistem Pengawasan Bawah Laut Terpadu yang disingkat USS. Kebangkitan program mata-mata AS ini terjadi ketika Tiongkok telah meningkatkan latihan militer di sekitar Taiwan, sehingga meningkatkan kekhawatiran tentang potensi konflik atas wilayah yang diperintah secara demokratis, yang diinginkan Beijing agar berada di bawah kendalinya. Proyek perombakan USS belum pernah dilaporkan sebelumnya. Karena hal ini melibatkan modernisasi jaringan kabel mata-mata akustik bawah laut Amerika, dan penambahan armada kapal pengintai dengan sensor mutakhir dan mikrofon bawah laut, sebuah langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan militer untuk memata-matai musuh-musuhnya. Di mana Amerika Serikat pernah menyetujui untuk menjual teknologi serupa kepada Australia untuk membantu meningkatkan pertahanan sekutu di kawasan Pasifik. Perubahan paling inovatif dalam sistem pengintaian laut Angkatan Laut AS adalah investasi pada teknologi baru untuk memperkecil dan mengglobalkan alat pengawasan maritim tradisional. Jaringan asli kabel mata-mata tetap yang terletak di lokasi rahasia di dasar laut dirancang untuk memata-matai kapal selam Soviet 7 dekade lalu, kata 3 orang tersebut. Rencana Angkatan Laut termasuk mengerahkan armada drone laut tak berawak untuk mendengarkan kapal musuh, menempatkan sensor satelit bawah air, juga bisa sebagai portabel di dasar laut untuk memindai kapal selam, menggunakan satelit untuk menemukan lokasi kapal dengan melacak frekuensi radionya, dan memanfaatkan perangkat lunak kecerdasan buatan AI. Untuk menganalisis data mata-mata maritim dalam waktu yang sangat singkat yang biasanya dibutuhkan oleh analis manusia. Keberadaan USS baru ini telah diumumkan pada tahun 1991 lalu saat di akhir Perang Dingin AS, dan rincian operasinya masih dirahasiakan, jelas sumber. Sementara itu, Cina sendiri juga dilaporkan sedang mengerjakan program mata-mata maritimnya, yang dikenal sebagai Tembok Besar Bawah Air Tiongkok. Sistem tersebut yang sedang dibangun, terdiri dari kabel-kabel yang dilengkapi dengan sensor pendengaran sonar yang diletakkan di sepanjang dasar laut di Laut Cina Selatan, sebuah arena yang tegang akibat sengketa wilayah antara Beijing dan negara-negara tetangganya. Tiongkok juga membangun armada drone laut bawah dan permukaan untuk mencari kapal selam musuh, menurut sumber Angkatan Laut AS. Tetapi, dari Kementerian Pertahanan Tiongkok sendiri, menolak untuk berkomentar tentang program tersebut.